bisa bersama lagi dalam pertemuan ibadah di minggu ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah, saya sangat berharap agar kita selalu menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan saat beribadah, yaitu beribadah dengan cara yang benar. Sebagaimana firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Kita berdoa menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Biarlah kiranya ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh ada lagi bersama-sama. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah sekalipun kita masih di tempat kita masing-masing. Tetapi kasih dan setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita semua. Dan biarlah pada saat ini, ketika Dia memberikan kita nafas kehidupan, ketika Dia memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, mari kita memberikan juga yang terbaik baginya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur buat kasih dan setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Tunjukkan
Saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kami katakan di hadapan-Mu, Tuhan. Saat aku tak sanggup lagi, kami percaya di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, Yesus. Kini mataku tertuju padamu. Tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk kesempatan ini di mana Tuhan karuniakan bagi kami membaca, merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami berdoa mohon bimbingan pimpinan Roh Kudus agar biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami baca renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari berfirman bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Saat saya membacakannya, Bapak Ibu Saudara bisa ikut di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Roma pasal 4 ayat 18 selanjutnya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman, merenungkan firman, atau yang belajar firman dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap
hari. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang bisa ada lagi dalam pertemuan ibadah pada minggu ini. Saya terus berdoa biarlah kita senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Sekalipun kenyataannya ada banyak tantangan, kesulitan, masalah dalam kaitan dengan COVID-19. Tetapi biarlah bersama Tuhan kita belajar untuk menjalani hidup ini dalam penuh kepastian. Karena kita percaya, kita tahu bahwa kita percaya kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia yang mampu, sanggup, dan dapat menolong kita dalam segala situasi dan keadaan apapun. Puji Tuhan. Adapun yang menjadi tema kita dalam pertemuan ibadah kita di minggu ini ialah tetap berharap pada Tuhan. Tetap berharap pada Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap berharap pada Tuhan saat kita tidak punya alasan untuk tetap berharap pada Tuhan, bukanlah hal yang mudah. Pengalaman perjalanan iman Abraham bersama dengan Tuhan penting untuk menjadi perenungan kita orang percaya pada masa kini. Agar kita tidak menjadi orang percaya yang mudah menyerah saat kita berada dalam masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Bagi saya pribadi, kenyataan bahwa sangat mudah untuk memutuskan menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak mudah untuk tetap percaya kepada Tuhan saat kita berada dalam masa-masa sulit dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Demikian juga kenyataan bahwa apa yang sedang kita alami berkaitan dengan pandemi COVID-19 sesungguhnya tidak hanya berdampak bagi kesehatan kita, tetapi juga berdampak bagi banyak hal yang lain dalam kehidupan manusia saat ini. Seperti masalah ekonomi. Kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami berkaitan dengan COVID-19 sangat berpengaruh berkaitan dengan masalah ekonomi. Ya, di mana saat ini kita sedang mengalami kesulitan dalam hubungan dengan kerja, dalam hubungan dengan usaha kita. Bahkan bukan hanya itu, dampak dari COVID-19 saya perhatikan juga ya berdampak bagi masalah sosial. Kenyataan bahwa interaksi hubungan manusia satu dengan yang lain menjadi berubah, tidak seperti biasanya. Ya, saat bertemu sudah tidak ada lagi salaman. Ya, dan kalau toh kita salaman, kita berusaha untuk cepat-cepat melepaskan tangan kita. Tidak ada lagi cipaka-cipiki seperti kebiasaan orang-orang tertentu saat bertemu. Bahkan dampak dari COVID-19 ini telah menjadi pergumulan, tantangan serius bagi gereja dalam gerak pelayanan. Yang menyedihkan, ya di balik semua itu, yang menyedihkan bagi saya pribadi saya perhatikan ialah bahwa kesulitan yang sedang terjadi, kesulitan yang saat ini sedang kita alami tidak cukup untuk menyadarkan sebagian orang tertentu yang sampai saat ini masih terus hidup dalam kesombongannya, yang masih hidup dalam berbagai perbuatan dosa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tetap berharap kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan apapun adalah merupakan kerinduan, adalah merupakan kehendak Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan teruji saat berada dalam masa-masa sulit. Kesetiaan kita kepada gereja lokal akan teruji dalam masa-masa sulit. Kesetiaan kita dalam pelayanan, bahkan kesetiaan kita pada pasangan kita akan teruji di masa-masa sulit. Sehubungan dengan itu, saya mengajak kita untuk merenungkan kisah nyata berkaitan dengan perjalanan ibadah Abraham. Khususnya berkaitan dengan teks pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Sepintas kita
mencoba untuk melihat ke belakang saat Abraham memutuskan untuk meninggalkan negeri dan sanak keluarganya. Keputusan Abraham tidak hanya berdasarkan kehendak Tuhan yang jelas, tetapi juga ada janji Tuhan yang jelas bahwa melalui Abraham akan muncul suatu bangsa yang besar. Artinya Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengaruniakan anak bagi Abraham. Kita bisa memperhatikan itu di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 ayat 2. Kejadian 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa keputusan Abraham tidak hanya didasarkan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi juga ada janji Tuhan yang jelas bagi Abraham bahwa dia akan mempunyai anak, atau Tuhan akan mengaruniakan kepadanya anak. Perlu untuk menjadi catatan bagi kita adalah bahwa saat Abraham menerima panggilan dan janji Tuhan, Abraham pada waktu itu atau saat itu berumur 75 tahun. Dan proses itu pun terus berjalan sampai hampir berusia 100 tahun. Tidak ada tanda-tanda bahwa Abraham dan Sarah akan punya anak sebagaimana janji Tuhan kepada mereka. Bahkan sampai ke titik di mana secara manusia mereka sudah tidak mungkin lagi untuk memiliki anak. Karena di titik itu Alkitab dengan jelas berkata bahwa tubuh Abraham sudah sangat lemah karena berumur kira-kira 100 tahun. Dan Sarah, rahimnya telah tertutup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam situasi ini secara manusia, Abraham tidak punya dasar, tidak punya alasan untuk terus berharap bahwa dia akan punya anak. Namun yang menarik ialah dalam situasi seperti inilah Abraham tetap berharap dan percaya bahwa ia akan mempunyai anak seperti yang Tuhan janjikan kepadanya. Apakah ini suatu kekonyolan? Ya tentunya tidak. Atau mungkin bagi sebagian kita mengatakan bahwa ini suatu kekonyolan berkaitan dengan sikap Abraham untuk terus mau percaya kepada Tuhan, padahal secara manusia dia sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apapun komentar kita tentang sikap Abraham untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan, saya katakan bahwa Abraham tidak bersikap konyol. Karena Abraham punya alasan yang tepat untuk tetap berharap dan percaya. Dan alasan itulah yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Alasan kita harus tetap berharap kepada Tuhan, sebagaimana Abraham tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Pertama, karena ada janji Tuhan sebagaimana yang telah difirmankannya. Ayat 18 dan ayat yang ke-20. Kita bisa perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Ayat 18, ayat 20 berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Abraham meletakkan pengharapannya pada janji Tuhan dan bukan pada janji manusia. Tuhan yang berjanji
Tuhan pasti menggenapi janjinya. Berbeda dengan janji manusia. Janji manusia kadang sekedar hanya untuk menyenangkan hati orang yang mendengar janji itu. Janji tinggal janji. Karena itu ada banyak kita yang kemudian menjadi kecewa karena terlalu percaya pada janji-janji manusia. Tetapi saya pastikan bahwa setiap orang yang menaruh pengharapannya, menaruh percayanya karena pada janji Tuhan, tidak pernah akan dikecewakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau kita perhatikan, termasuk ada banyak pernikahan yang kemudian bubar, ya terjadi perceraian karena telah membangun pernikahannya di atas janji-janji palsu. Saat mengucapkan janji nikah, kelihatannya serius, sungguh-sungguh, dengan ekspresi yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Karena sesudah janji nikah itu diucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, ternyata kemudian ada wanita lain selain istrinya. Kemudian ada pria lain selain suaminya. Mungkin saat ini setiap suami atau setiap istri coba untuk merenungkan kembali janji nikah yang sudah diucapkan saat pemberkatan nikah. Saya mendorong, saya mengajak setiap suami, saya mengajak setiap istri untuk coba merenungkan kembali janji nikah yang pernah diucapkan pada waktu pemberkatan nikah berlangsung. Atau mungkin jikalau ada pasangan suami istri yang mengikuti ibadah ini, coba saudara tatap ke kiri ke kanan pada pasangan saudara dan bertanya, dengan serius saudara bertanya, apakah janji nikah yang dulu diucapkan itu serius diucapkan, sungguh-sungguh diucapkan, tulus diucapkan dengan segenap hati? Coba tanya satu terhadap yang lain. Ya, saya berharap bahwa saudara akan mendapatkan jawaban yang tulus, jawaban yang sungguh-sungguh, jawaban yang serius. Bukan main-main. Kenapa saya katakan ini? Oleh karena ya, saat ini kita diperhadapkan dengan ada begitu banyak masalah-masalah yang terjadi dalam banyak pernikahan Kristen. Bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, terlepas dari itu, ya, saya mau katakan bahwa janji Tuhan beda dengan janji manusia. Janji Tuhan pasti Tuhan genapi. Janji manusia kadang belum pasti. Itulah janji manusia. Berbeda dengan janji Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata di dalam Mazmur pasal 12 ayat 7. Mazmur pasal 12 ayat 7, coba saudara buka Alkitab. Ya, Mazmur pasal 12 ayat 7. Di Mazmur pasal 12 ayat 7 dikatakan demikian, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kemudian dalam Mazmur 18 ayat 31. Mazmur 18 ayat 31, adapun janji Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Perhatikan pada kedua ayat ini, ada kalimat atau ada kata-kata. Di Mazmur 12 ayat 7 di sana ada kalimat, ada kata berkaitan dengan janji Tuhan. Dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Dan di dalam Mazmur pasal 18 ayat 31 dikatakan janji Tuhan adalah murni. Dalam terjemahan yang lain untuk dua ayat ini memakai kata-kata janji Tuhan pasti. Dan di dalam Mazmur 18 ayat 31 dikatakan semua janjinya ditepatinya. Tuhan menepati semua yang Tuhan janjikan. Janji Tuhan itu pasti. Pasti Tuhan laksanakan. Pasti kita alami. Itu kata firman Tuhan. Karena itu Abraham tidak menyerah dan putus asa. Sekalipun kenyataannya secara manusia tidak mungkin lagi. Tidak mungkin untuk dia memperoleh anak. Karena
usianya sudah hampir 100 tahun, tubuhnya sudah sangat lemah, ya rahim Sarah istrinya telah tertutup. Tetapi luar biasa apa yang dinyatakan oleh Alkitab, apa yang telah disaksikan oleh Alkitab. Dan saya mau katakan bahwa kelahiran Ishak menyatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ishak lahir di tengah-tengah ketidakmungkinan secara manusia. Dan itulah Tuhan Allah kita. Tuhan yang perkasa, dahsyat dan ajaib. Yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang luar biasa. Dan itu dialami oleh Abraham. Karena dia tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Menaruh percayanya kepada Tuhan. Dan ini penting untuk menjadi perenungan kita. Dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berumah tangga, maupun dalam kehidupan kita berkaitan dengan usaha, bisnis, pekerjaan kita. Di mana saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit. Mari saya mendorong kita untuk belajar tetap hanya menaruh pengharapan kita kepada Tuhan saja. Hanya kepada Tuhan saja kita menaruh pengharapan kita. Kita harus belajar untuk mengimani dan percaya bahwa Tuhan sanggup mampu untuk menolong kita di dalam masa-masa sulit yang sedang terjadi atau yang sedang kita alami dalam kehidupan ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua. Yang kedua, alasan kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ayat yang ke-21. Sekali lagi saya ulangi. Hal yang kedua, alasan kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ayat yang ke-21. Ayat 21 berkata demikian. Dengan penuh keyakinan. Perhatikan di pembacaan kita tadi. Roma pasal 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan. Abraham begitu yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dalam terjemahan yang lain berkata, Allah dapat melakukan segala yang dijanjikannya. Jadi semua yang Tuhan janjikan, Tuhan dapat melakukan semuanya tanpa terkecuali. Abraham percaya sekali bahwa Allah dapat melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Allah dapat, Allah mampu, Allah dapat melakukan segala yang dijanjikannya. Itulah iman Abraham, itulah keyakinan Abraham. Oleh karena itu, dalam situasi yang secara manusia sudah tidak mungkin, tetapi dia tetap menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Jangan pernah ragu kemampuan atau kuasa Tuhan. Sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kepercayaan seperti inilah yang akan membuat kita terus bergairah, bersemangat, sekalipun ada dalam masa-masa sulit. Kepercayaan seperti inilah yang akan membuat kita terus bergairah, bersemangat dalam kehidupan pernikahan kita. Sekalipun kenyataannya bahwa dalam pernikahan kita ada masalah-masalah, ada kesulitan yang sedang kita alami. Kepercayaan seperti inilah, kepercayaan yang saya maksudkan adalah kepercayaan sebagaimana yang dimiliki oleh Abraham. Kepercayaan seperti inilah yang akan membuat hidup kita terus bergairah, terus bersemangat. Ya. Di dalam kita bekerja, di dalam kita berusaha. Sekalipun kenyataannya kita tahu bahwa di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, ada banyak masalah, tantangan yang sedang kita hadapi. Karena kita punya keyakinan yang kuat bahwa Allah mampu. Allah sanggup untuk menolong kita dalam segala situasi dan keadaan apapun. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau akhiri khotbah ini dengan mengutip satu ayat pendek dalam Alkitab. Dan saya percaya bahwa
Satu ayat pendek ini kita sangat tahu. Itulah di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Dikatakan demikian, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Terjemahan yang lain menyebutnya, hendaklah saudara selalu berdoa. Bahkan ada lagi yang menerjemahkan dengan kalimat ini, berdoalah senantiasa. Berdoalah senantiasa. Berdoalah terus menerus. Tetaplah berdoa. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Itulah yang menjadi kerinduan. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Dalam segala situasi dan keadaan apapun yang sedang terjadi atau yang sedang kita alami dalam hidup ini. Dengan tetap berdoa, itu menyatakan bahwa kita tetap menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup, mampu dan dapat menolong kita dalam masa-masa sulit, dalam berbagai pergumulan masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi atau yang sedang kita alami saat ini. Tetapi apapun keadaan saudara, marilah kita belajar untuk tetap hanya berharap kepada Tuhan saja. Sebab Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menggenapinya. Sebab Tuhan yang berjanji, Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa untuk melakukan apa yang dijanjikannya. Saya katakan di khotbah 2 minggu yang lalu, bahwa selama kita masih bernafas, kita masih punya kemungkinan untuk mengalami keajaiban. Kita masih punya kemungkinan untuk mengalami mujizat atau pertolongan Tuhan. Oleh karena itu jangan menyerah, jangan putus asa. Apapun pergumulan, apapun masalah yang saat ini sedang kita alami, entah kehidupan berkaitan dengan usaha kita, pekerjaan kita, atau berkaitan dengan kehidupan rumah tangga kita, atau mungkin masalah kesehatan kita. Mungkin saja saat ini apa yang dinyatakan oleh dokter, bahwa secara medis kemungkinan kita sudah tidak punya harapan untuk mengalami pemulihan dan kesembuhan. Tetapi saya mau berkata, sebagaimana Abraham mau tetap berharap dan percaya kepada Tuhan berkaitan dengan janjinya, maka saya mau mendorong kita untuk tetap belajar, berharap dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bahwa sesungguhnya Tuhan mampu, sanggup untuk menolong kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Apapun sakit penyakit yang saat ini mungkin sedang terjadi atau yang sedang kita alami. Sebab bagi Tuhan, sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetaplah berdoa. Tetap hanya dan terus menerus berharap kepada Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan akan melakukan apa yang Ia janjikan. Tuhan yang berjanji, Tuhan mampu, sanggup untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Karena itu belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang terus belajar untuk menaruh pengharapan kita akan kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini di mana kami telah membaca merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar atau pemberita firman, tetapi kami mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini apapun pergumulan masalah yang sedang terjadi atau yang sedang kami alami, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan rumah tangga, atau masalah-masalah apapun, mungkin masalah kesehatan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari tolonglah setiap kami untuk belajar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang telah berjanji, yang Tuhan yang
melakukan apa yang Ia janjikan. Tuhan yang telah berjanji, Tuhan mampu sanggup melakukan apa yang telah Ia janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami mau berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan Jokowi, amin. Kami mau berdoa, Tuhan memberkati, khususnya Presiden, Wakil, demikian juga dengan para menteri. Kami berdoa, Tuhan karuniakan mereka hikmat, supaya setiap keputusan yang mereka buat itu tepat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bahkan para medis, dokter, semua perawat, kami mau berdoa, Tuhan mari Engkau tolong setiap mereka dengan mengaruniakan kepada mereka kekuatan kesehatan yang baik, secara khusus berkaitan dengan penanganan masalah berkaitan dengan COVID-19. Doa kami supaya mereka, tenaga medis semua tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat. Bahkan setiap mereka yang saat ini sedang mengalami sakit dalam kaitan dengan COVID-19, bahkan penyakit apapun, hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami mau berdoa secara khusus, menyerahkan persembahan yang sebentar akan kami berikan. Tuhan sucikan, kuduskan, urapi dan berkati. Dan biarlah persembahan yang akan kami berikan dapat dipakai, digunakan secara khusus dalam memberikan pertolongan, bantuan bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dampak dari COVID-19. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita mau membawa dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan terus memuji nama Tuhan dan menyerahkan setiap langkah hidup kita untuk diatur oleh Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap
yang maha tinggi, yang menuntun setiap langkah hidup kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Bapa, buat kasih dan anugerah-Mu. Engkau telah memimpin dan memberkati kami melalui ibadah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan sepekan tetap rutin dilakukan melalui Zoom meeting aplikasi. Doa bersama Sabtu jam 4 sore, ibadah sel tumbuh bersama setiap hari Jumat jam 7 malam, dan Youth Ecclesia setiap hari Sabtu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung beribadah bersama kami, dapat menghubungi melalui WhatsApp kontak person yang tertera, agar mendapatkan personal meeting ID dan password. Tuhan Yesus memberkati.